Cara menghitung kalori part 4. Jadi di part 4 ini kita akan membahas secara spesifik mengenai cara cutting yang direkomendasikan. Perlu diingat sekali lagi bahwa cutting merupakan fase di mana kita menerapkan kondisi hypocaloric alias kalori defisit. Ingat bahwa kalori defisit merupakan kondisi di mana kita menerapkan total kalori yang kita konsumsi per hari itu lebih rendah dibandingkan total kalori yang kita bakar per harinya. Kondisi defisit akan lebih ditujukan bagi mereka yang ingin atau memiliki goal untuk menurunkan berat badan dan tentunya kadar body fat. Perlu diingat kembali bahwa apabila kalian masih tergolong pemula dan memiliki kadar body fat yang relatif tinggi, kalian masih relatif mudah dalam menambah massa otot yang cukup signifikan terlepas berada di kondisi defisit. Namun perlu diketahui juga bahwa seiring menurunnya tingkat body fat ke titik yang tergolong rendah atau bahkan sangat rendah, maka potensi pertambahan massa otot akan semakin kurang realistis untuk terjadi dan akan semakin wajar apabila potensi massa loss atau penyusutan massa otot untuk terjadi. Dalam hal tingkat potensi penyusutan massa otot, selain dipengaruhi oleh tingkat atau kadar body fat, juga senantiasa dipengaruhi faktor level of experience seperti tingkat massa otot individu, juga tingkat asupan protein per hari, kualitas atau tingkat recovery, tingkat stres, dan sebagainya. Langkah awal untuk menjalankan program atau fase cutting, tentunya kita harus menciptakan yang namanya kondisi defisit. Sebagai acuan awal, kalian silakan konsumsi kalori per hari sebesar 500 kalori lebih rendah dari estimasi TDEE kalian. Jadi misalkan estimasi TDE kalian adalah 2500 kalori, maka silakan coba terapkan 2000 kalori selama setidaknya 2-3 minggu. Dan kita observasi, apakah penurunan yang didapat sudah sesuai dengan penurunan yang direkomendasikan. Untuk tingkat penurunan yang direkomendasikan, itu kurang lebih sekitar 0,5% sampai 1% per minggunya dari total berat badan kalian. Jadi misalkan berat badan kalian adalah 80 kilo, maka per minggu bisa incar sekitar 0,4 sampai 0,8 kg. Perlu diketahui bahwa wajar apabila didapati penurunan yang cukup signifikan di minggu pertama. Penurunan signifikan ini umumnya didominasi oleh penurunan retensi air dalam tubuh, sehingga itulah mengapa ada baiknya observasi setidaknya 2-3 minggu dengan menggunakan rata-rata per minggu atau weekly average. Sekian untuk part 4 ini, dan di part selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat per harinya. Bye-bye.